pemeriksaan, izinkan saya untuk identifikasi kembali data diri Bapak dan izinkan saya untuk sambil menulis. Bapak dengan nama siapa? Frido, usianya berapa Pak? Oke, jenis kelaminnya laki-laki ya Pak. Untuk pekerjaannya Pak? Saya guru. Kemudian untuk alamat tempat tinggalnya Pak? Di Jalan Saat. Jalan Saat. Baik Bapak, di sini kalau boleh saya tahu datang dengan keluhan apa Pak? Ini dok ada putih-putih di tangan saya. Kayak bulat-bulat itu nggak tahu kenapa. Oh ya, sudah berapa lama Pak? Udah 5 hari mungkin. 5 hari. Udah pernah diobati Pak sebelumnya? Belum. Ya. Lalu untuk putih-putihnya itu apakah ada keluhan lain Pak yang dirasakan? Nggak ada, malah nggak ada berasa apa-apa di situ. Kalau disentuh-sentuh itu kan nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa apa-apa. Oke baik. Baik Bapak, di sini untuk riwayat dari keluarga sendiri, apakah ada keluarga yang mengalami diabetes atau perdarahan, penyakit perdarahan? Tidak ada. Kalau di rumah apakah ada yang mengalami hal yang sama Pak? Ada. Ada. Siapa? Bapak saya. Oke baik. Baik Bapak, di sini untuk saya menegakkan diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaannya Pak, di mana untuk pemeriksaan itu saya akan melakukan sayatan di bagian tertentu seperti cuping telinga kiri kanannya dan juga di bagian lengannya, dan mungkin itu membuat Bapak merasa tidak nyaman dan mungkin akan menimbulkan sakit sedikit, tapi saya akan minimalisir dan melakukan dengan seprofesional mungkin. Oke, apakah Bapak bersedia? Nanti boleh Bapak ditandatangani ya untuk form persetujuannya, nanti saya akan menyiapkan alat berat. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama, hasil identifikasinya itu tidak ada kontraindikasi pada pasien. Lalu selanjutnya di sini karena tidak terdapat kontraindikasi, maka saya akan memastikan pasiennya itu mengerti dengan penjelasan dan tujuan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian di sini untuk persiapan alat-alatnya yang akan digunakan ada Bunsen burner atau alkohol lamp, kemudian ada juga korek api, lalu ada alkohol 70%. Lalu ada kapas steril, kemudian ada piring kayu, lalu ada atau wood plate, ada forceps yang sesuai dengan ukuran, kemudian ada scalpel holder nomor 3, kemudian ada pisau bedah scalpel nomor 15, kemudian ada glass slide di tempat steril, kemudian ada label atau glass pad, lalu ada plester yang sudah disiapkan, kemudian ada sarung tangan steril dan juga ada kasa steril. Kemudian di sini kita siapkan glass slide terlebih dahulu, kita nyalakan dari Bunsen. Baik, sudah dinyalakan. Kemudian selanjutnya kita bersihkan slide dengan kapas. Dengan kapas yang sudah dibasahi oleh alkohol, dan juga kita bisa dengan melewatkan glass slide-nya di atas api Bunsen atau tidak. Seperti ini kita lakukan kurang lebih sebanyak 3 kali. Kemudian kita hindari untuk menyentuh area glass slide dengan jari. Lalu kita buat 3 lingkaran untuk spesimen. Di sini. Baik, kita buat 3 lingkaran, lalu ini untuk kita tuliskan dari cuping telinga kanan, cuping telinga kiri, dan juga bagian lengan. Kemudian setelah itu kita tulis nama pasien dan kita tempelkan di bagian atas. Lalu kita letakkan glass slide yang bersih di atas meja dengan mudah untuk dijangkau. Kemudian untuk pengambilan spesimen kita cuci tangan menurut norma WHO dan kita gunakan dari hand glove. Lalu kita panaskan kembali setelah kita simpan di meja steril. Di sini selanjutnya kita melakukan prosedur di mana kita siapkan dari pisau bedahnya yang sesuai ukuran, pisau bedah yang baru. Nah, di sini kita sudah memasang dari pisaunya atau blade-nya dan kita menggunakan needle holder. Nah, sudah terpasang, kemudian kita letakkan mata pisau sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh apapun. Oke, selanjutnya di sini kita siapkan dari di sini sudah kita siapkan, dan pertama-tama kita lakukan di telinga kiri maupun telinga kanan, lalu di bagian yang ada lesinya tadi di pergelangan. Jika tidak ditemukan, kita lakukan di pergelangan kaki. Kenapa di cuping telinga? Karena di sini area yang dingin dan itu tempat untuk mikroba atau Mycobacterium lepranya hidup, dan mereka lebih senang tempat yang dingin. Nah, salah satunya itu di bagian cuping telinga. Kemudian di sini kita cubit terlebih dahulu sampai tampak pucat. Kenapa kita
harus mencubit dan juga ini supaya mengurangi dari perdarahan. Dan juga untuk sayatannya itu kita lakukan sayatan kenapa hingga ke dermis, karena dermis itu ada sel swan yang dimana tempat untuk M. lepranya itu menginfeksi yaitu pada sel swannya dan juga makrofag, dan di sana paling banyak. Jadi untuk pengambilan apusan dari lesi kulit yang biasanya itu lesinya itu berbatas tegas, kita ambil apusan dari tepi. Pada lesi yang berbatas tidak tegas, kita ambil apusan darah bagian tengah. Dan juga lesi yang tidak menimbul, kita ambil apusan dari bagian tengah. Baik, kita lakukan sayatan, lalu kita putar 90 derajat, lalu untuk bubur jaringannya kita oleskan. Nah, kalau pada ini kita lakukan seperti ini, kita cubit, lalu kita sayat, lalu kita putar 90 derajat dan kita bubur jaringannya kita oleskan di bagian kaca slide. Kemudian di sini kita lakukan lagi pada telinga satunya. Di sini kita bersihkan terlebih dahulu, begitu pada telinga satunya juga, dan kita cubit. Lalu kita buat sayatan, kita putar 90 derajat dan seperti ini. Lalu kita putar, lalu kita lakukan lagi. Kemudian selanjutnya pada area jaringan tangan yang akan diperiksa. Baik, pertama-tama kita bersihkan, dan tadi untuk scalpelnya tadi sudah dibakar atau kita sterilkan di api Bunsen. Lalu selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita cubit, lalu kita buat sayatan, kita putar 90 derajat, lalu kita bubur jaringannya kita oles. Dan jika ada di sini kita bakar lagi, kita rendam ke larutan steril atau simpan ke tempat steril. Nah, di sini jika ada perdarahan, maka kita bisa tutup menggunakan plester yang sudah kita siapkan tadi. Dan di sini selanjutnya setelah semua prosedur sudah dilakukan, kita lakukan fiksasi dengan melewatkan objek slide sebanyak 3 kali di atas api Bunsen dengan apusan menghadap ke atas, dan kita pegang dengan jari atau dengan forceps seperti ini. Lalu di sini siap untuk diwarnai. Dan di sini kita lakukan pengisian formulir dan permintaan pengiriman spesimen dan formulir permintaan ke laboratorium untuk mengidentifikasi M. lepra dan menghitung indeks bakteri dan indeks morfologi. Baik Bapak, alhamdulillahirabbil alamin, semua tindakan sudah dilakukan. Nanti setelah kami kirim, nanti baru kita beritahukan apa yang mungkin Bapak alami. Oke, apakah ada yang ditanyakan Pak? Sudah. Oke, terima kasih Pak.